Bapak Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, rekan-rekan Banggar yang saya hormati dan saya banggakan. Dan senang sekali saya hari ini Pak Ketua bisa mendengar kayak kuliah ulang Pak. Pendapat, nasihat, masukan dari para narasumber yang luar biasa sebenarnya tadi secara komprehensif telah disampaikan. Saking menikmatinya saya sama Teh Nurul Arifin, kalau ada aqua di depan kita bisa lupa ini Ramadan kayaknya Pak Ketua. Tapi yang sebenarnya saya ingin lebih dengar itu apa yang kita bisa perbuat di dalam negeri. Apa yang pemerintah bisa perbaiki untuk memperbaiki core fundamentals dari ekonomi kita. Tadi saya setuju betul dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suhardi Duka, sahabat saya dari Demokrat. Kita selalu diiming-imingi dari dulu setiap ekonom, figur-figur global menyatakan bahwa katanya the balance of power is shifting east. Bahwa kekuatan ekonomi dunia akan beralih ke timur dan makin ke sini makin nyata. Kami dari generasi muda pun sangat menyambut baik hal tersebut dan mungkin Pak Raden Pardede dengan pengalaman yang luar biasa dalam 2 dekade terakhir juga kita bisa lihat bahwa pemerintah Republik Indonesia juga subscribe terhadap gagasan tersebut. Mempersiapkan diri untuk bisa menyambut ataupun mengambil potensi-potensi advantage atau keuntungan-keuntungan yang bisa kita raih sebagai Indonesia. Itu yang dilakukan oleh Presiden SBY selama 10 tahun. Dan itu kita juga harus akui, sebagian kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintahan Pak Jokowi juga menyambut gagasan tersebut. Kita partai oposisi Pak, tapi arahan ketua fraksi kita Pak Ibas selalu, kalau memang ada kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintahan Pak Jokowi, pemerintahan saat ini yang pro rakyat, pro growth, sustainable growth with equity harus kita support. Ada satu kriteria mungkin yang kita tolak Pak, yang mungkin kita pandang memang mencederai banyak dari kaum buruh dan cacat prosedur dalam pembuatannya, tapi sisanya kita support untuk bisa mempersiapkan fundamental dari ekonomi kita agar bisa tahan banting kalau misalnya datang external shock seperti ini. Dan ini juga sebenarnya bukan masalah baru, Pak. Karena mungkin di sini kita banyak sinetron di negara kita sekarang, Pak, tapi kita kayaknya lupa. Kemarin baru ada perhelatan G20, perhelatan internasional. Gubernur Central Bank semua ada di situ. Semua kepala pemerintahan dan kepala negara semua ada di situ. Juga mendiskus permasalahan ini. Gitu. Walaupun saya sama Teh Nurul Arifin di Komisi 1 pas kita pretelin agenda-agendanya, banyak agenda-agenda asing ternyata Pak di situ Pak justru. Kemudian kan yang menjadi pertanyaan saya, rakyat Indonesia dapat apa? Apa yang kita dapatkan dari perhelatan-perhelatan internasional seperti itu? Nah, saya ingin menyambungkan kepada poin dari Pak Raden Pardede tadi, karena saya tahu saya bukan ahli monetary economics Pak. Tapi tadi Pak Raden Pardede juga menyatakan bahwa kebijakan moneter cuma can only do so much. Terbatas efeknya. Artinya apa? Fiskal, kebijakan fiskal dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah itu yang harusnya bisa membantu keadaan masyarakat saat ini gitu loh Pak. Terkait dengan job creation, tadi Pak Pardede menyatakan bahwa nggak bisa central bank atau kebijakan moneter secara besar-besaran berdampak kepada penciptaan lapangan kerja. Nah kita berharap APBN ke depan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. 8,42 juta orang Pak pengangguran. Sebagian besarnya generasi muda. Gimana kita bisa mengadres permasalahan seperti ini? Startup tadi disampaikan oleh Pak Ibas. Pimpinan kita failing. Banyak teman-teman saya yang bergerak di dunia digital,
cloud kitchen dan lain sebagainya sekarang dengan marak, generasi muda sekarang lagi mau maju. Failing, Pak. Artinya apa? Poin inti yang saya ingin sampaikan, core fundamentals dari ekonomi kita lemah. Nah terus kemudian yang ingin disampaikan apa? Saya tahu betul ekonom-ekonom pasti ngerti, krisis pasti datang dari waktu ke waktu. Tapi kalau fundamentalnya kuat ya kita pasti kokoh. Yang ingin lakukan ataupun yang saya ingin sampaikan adalah kita butuh merubah mindset pemerintah dari seakan-akan meratapi keadaan and make excuses atau memberikan alasan kepada proaktif dalam benah diri dan fixing the fundamentals tersebut, Pak. Itu yang sebenarnya jadi poin inti saya, tanpa mengurangi atau mereduksi rasa hormat saya terhadap apa yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan failure of Silicon Valley Bank, the Fed efeknya apa segala macam. Rakyat kita udah nggak bodoh, Pak. Rakyat kita udah mengerti gitu loh bahwa kita paham ketidakpastian global ini akan berdampak kepada status ataupun situasi ekonomi dalam negeri kita. Yang kita nggak bisa ngerti, ini selalu dijadikan alasan oleh pemerintah saat ini atas semua kegagalan-kegagalan. Itu Pak, kurang lebih. Dan kita nggak mau menyelimuti masyarakat kita dengan ilusi dan harapan-harapan palsu. Core fundamentalsnya Pak, tadi Pak Dede menyampaikan terkait dengan utang negara 7.734 triliun. Ini kalau perusahaan Pak, CEO perusahaan punya utang segini, kayaknya mungkin dia udah kehilangan pekerjaannya. Banyak ekonom-ekonom yang menyampaikan ini masih di level yang oke, tapi banyak juga masukan-masukan dari kalangan masyarakat, masukan-masukan dari kalangan ekonom yang menyatakan bahwa ini udah level yang sangat riskan dan ini generational moral hazard juga Pak, karena yang akan menanggung bebannya adalah generasi muda ke depan, pemerintahan ke depan, pengelolaan APBN sebagai salah satu core fundamentals lagi Pak, yang katanya sebagai shock absorber, yang katanya sebagai pelindung masyarakat, yang datangnya dari pajak, dari keringat masyarakat. Tapi faktanya kepercayaan masyarakat sekarang terhadap pengelolaan pajak low. Lemah Pak. Padahal datangnya juga dari masyarakat dan mereka berhak tahu. Dan pemerintah juga wajib secara akuntabel mengelola pajak tersebut gitu loh. Kita perlu kembalikan trust dari masyarakat. Nah ini Pak, tapi mengeko apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan saya, kita ingin melihat optimis ke depan, tapi kita juga paham bahwa banyak masyarakat yang saya temui yang hidup di kampung-kampung Pak, di desa-desa, sulit melihat ke depan hidup secara optimis. Kalau misalnya tidak ada perkembangan seperti ini. Jadi mungkin pertanyaan besarnya Pak Ketua mohon izin, ini terakhir. Kita melihat ke depan, tantangannya tadi Pak Raden Pardede dan Pak Asmoro sudah sampaikan terkait dengan moneter. Kemudian kita juga paham ada tantangan-tantangan lain. Rusia dan Ukraina dan lain sebagainya mungkin akan berkepanjangan dan dampaknya pasti kita akan rasakan di negara kita ini. BRICS mencanangkan membuat currency tandingan. Laut Cina Selatan, kontestasi ekonomi, diplomasi, militer yang bisa mengganggu stabilitas kawasan kita. Ini permasalahan-permasalahan besar yang kita butuh dengar dari bapak-bapak pakar di depan kita ini adalah bagaimana cara Indonesia, cara pemerintah untuk bisa benah diri, fixing fundamentals dari ekonomi kita untuk menghadapi external challenges seperti ini ke depan Pak. Karena poin intinya apa? Kita di Komisi 1 juga sekarang sedang membahas terkait dengan chairmanship ASEAN Indonesia saat ini yang katanya dikampanyekan Indonesia sebagai epicentrum of growth of Southeast Asia. Kita nggak mau lihat justru kita sendiri yang gagal membuat kemajuan tersebut Pak. Nah, jadi saya minta masukan-masukan dari para pakar sebelum nanti kita
sebagaimana yang disampaikan Ketua tadi, mendengarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan pejabat negara lainnya dalam camp PPKF dan pembahasan anggaran ke depan. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati. Terima kasih Bung Rizky. Berikutnya kita pindah ke kanan sedikit. Teh Nurul, fraksi Partai Golkar. Baik, terima kasih